Selamat pagi, kita lanjutkan materi kita hari ini tentang hubungan konfigurasi elektron dan sistem periodik. Sistem periodik unsur yang kita gunakan sampai saat ini adalah sistem periodik modern yang telah dikembangkan oleh Henry G. Moseley. Dinamakan juga sistem periodik bentuk panjang. Sistem periodik ini disusun berdasarkan kenaikan nomor atom atau lajur horizontalnya, dan untuk lajur vertikalnya disusun berdasarkan kemiripan sifat antar unsur-unsur di dalamnya. Nah, sudah kita bahas di pertemuan yang sebelumnya, lajur vertikal itu disebut dengan golongan, sedangkan lajur horizontal disebut dengan periode. Nah, jumlah elektron valensi dari setiap unsur itu menunjukkan golongannya. Kemudian dalam satu golongan elektron valensinya sama, berarti sifat kimianya mirip dalam satu golongan itu dari atas ke bawah. Kemudian bilangan kuantum utama terbesar atau N terbesar dari konfigurasi berdasar tingkat energi yang sudah kalian lakukan, N terbesar itu menunjukkan periode unsur. Jadi kalau N terbesarnya 5, berarti unsur tersebut ada di periode 5. N terbesarnya 3, berarti dia ada di periode 3, dan seterusnya. Dalam satu periode dari kiri ke kanan ya, sifat unsur berubah secara periodik. Berdasarkan konfigurasi elektronnya, unsur dalam sistem periodik digolongkan lagi dalam 4 blok. Jadi kalau sebelumnya kalian sudah mengenal periode dan golongan, sekarang satu lagi yaitu blok. Yang pertama blok S. Apa itu? Bahwa elektron terakhir pada unsur tersebut atau yang dimaksud, dia berakhir di subkulit S. Unsur-unsur di blok S ini adalah anggota dari golongan 1A dan 2A. Kenapa? Karena kan kalau 1A dan 2A berakhir di S, maka kulit valensinya adalah NS. Nah, yang memiliki kulit valensi NS itu hanyalah golongan 1A dan 2A. Nomor golongan ditentukan dari elektron valensi. Berikutnya blok P, yaitu untuk unsur-unsur yang elektron terakhirnya berada pada subkulit P. Ini adalah anggota dari golongan 3A sampai dengan 8A, di mana rumus kulit valensinya adalah NS dan NP. Nomor golongan dari elektron valensi pada subkulit S ditambah dengan P yang sudah seperti kita lakukan pertemuan sebelumnya. Unsur-unsur dalam blok S dan P disebut juga unsur golongan utama. Jadi yang berakhir di S ataupun berakhir di P itu adalah unsur golongan utama dan dia pasti golongan A. Berikutnya blok yang ketiga yaitu blok D atau unsur-unsur transisi. Elektron terakhirnya berada pada subkulit D, di mana rumus kulit valensinya adalah N-1D dan NS. Semuanya adalah anggota golongan 1B sampai dengan 8B. Nomor golongannya ditentukan dari elektron valensi pada subkulit S plus D. Kalau untuk golongan utama, jumlah elektron valensi sama dengan golongan gitu ya, gampang. Jadi misal elektron valensinya 1, dia berakhir di S, berarti dia 1A, golongan 1A. Kalau elektron valensinya 5 berakhir di P, berarti dia golongan 5A dan seterusnya. Jadi nomor elektron valensi sama dengan nomor golongan, itu untuk golongan utama. Tetapi untuk blok D atau unsur-unsur transisi atau golongan B ini tidak demikian. Ada beberapa aturan yang tidak sama. Jika elektron valensi pada S ditambah dengan D sama dengan 3 sampai dengan 7, maka sama dengan jumlah elektron tersebut. Kalian tahu S itu
penuhnya, jadi orbital S itu penuhnya adalah 2 elektron ya. Maksimal ada 2 di sini. Sedangkan D itu maksimal 10. Berarti kalau S plus D totalnya harusnya maksimal adalah 12. Nah, yang pertama, jika S-nya 2, D-nya 1, berarti kan sama dengan 3. Maka dia ada di golongan 3B. 2 tambah 2, 4, berarti dia ada di 4B, dan seterusnya sampai 2 ditambah 5, jadi 2 di S, 5 di D, berarti 7, maka dia sama dengan 7B. Nah, ini perkecualian. Untuk S plus D sama dengan 8, 9, atau 10, berarti S2 D6, S2 D7, atau S2 D8, semuanya tiga-tiganya ini adalah anggota golongan 3B. Coba sambil melihat buku paket halaman paling akhir tabel periodiknya, lihat golongan 8B di sana ada 3 kolom gitu ya. Jadi itu adalah untuk yang memiliki elektron valensi berjumlah 8, 9, atau 10, semuanya 8B. Berikutnya, jika S plus D-nya sama dengan 11, berarti S2 ditambah D9, 2 tambah 9, 11, maka dia golongan 1B. S plus 2 sama dengan 12, maka dia golongan 2B. Jangan khawatir, nanti kita akan membahas contoh soalnya. Selanjutnya blok F atau transisi dalam. Ini sudah kita bahas juga ya di pertemuan yang lalu. Elektron terakhirnya berada pada subkulit F, sedangkan N terbesarnya 6 ya, atau ini, maka rumus kulit valensinya adalah N-2F dan NS. Seperti itu. Jadi tadi kulit valensinya bisa hanya 2 kemungkinan, ini 6S, 2, 4F, dan 7S2, 5F1, karena ini yang tertinggi ya, yang bagian paling akhir. Terdapat 2 penggolongan lagi, yaitu lantanida, ini memang harus dihafalkan, untuk nomor atom 57 sampai dengan 71, dan aktinida untuk nomor atom 89 sampai dengan 103. Baik, sekarang kita langsung ke contoh soal. Nomor 1, tanpa melihat tabel periodik unsur, tentukan letak unsur berikut, yaitu periode, golongan, dan blok. Nah, ini berarti maksudnya kalian tidak perlu membuka tabel periodik, tetapi dari nomor atom yang ada, kita konfigurasikan, lalu kita tentukan letaknya. Kita mulai yang pertama, unsur X nomor atom 38. Kita konfigurasikan dulu SS, PS, PS, D, PS, sampai sini dulu, nanti kalau kurang ditambah lagi. Yang akan masuk 38 elektron, berarti 2, 2, 6, 2, 6, 2, sudah 20. D maksimal 10, berarti 30. P6, 36, 2, pas 38 elektron. Sudah masuk, baru kita beri nomor kulitnya. S dimulai dari 1, 5, P dimulai dari 2, D dimulai dari 3. Nah, seperti ini konfigurasinya. Lalu kita lihat N terbesarnya adalah ini 5. Kemudian konfigurasi itu berakhir di subkulit S. Nah, kalau berakhir di subkulit S, berarti rumus kulit valensinya adalah NS. Berarti N-nya 5S. 5S. Langkahnya memang seperti ini ya. Jadi harus ikuti konfigurasi N terbesar berakhir di mana, kulit valensi, lalu elektron valensi. Nah, supaya benar, tidak ada yang salah ya. Elektron valensinya berarti yang ada di kulit valensi seperti ini, 2. Nah, yang ditentukan adalah periode, golongan, dan blok. Oke, dari sini kita tahu
berarti dia ada di periode 5. Jadi periode itu ditunjukkan oleh N terbesar. Karena N terbesar 5 berarti periodenya 5. Kemudian dari elektron valensi kita tahu golongannya. Golongan selalu dituliskan dengan angka Romawi. Elektron valensinya 2, berarti dia golongan 2. Lalu 2A atau 2B kita lihat ini tadi. Ya, atau ini berakhir di S. Kalau berakhir di S dia pasti golongan A. Jadi periode 5 golongan 2A, A-nya dari S ini tadi. Kemudian ada di blok apa? Dia terakhir di S, berarti dia di blok S. Seperti itu. Untuk mencocokkannya kalian lihat di tabel. Periode 5 golongan 2A, betul tidak nomor atomnya 38? Nah gitu ya. Kalau sudah betul ya sudah, berarti cocok. Seperti itu. 1B unsur Y nomor 16. 4 ya. 10. Nah, 1 2 3 2 3. Nah, berarti yang terbesar 3 berakhir di P. Berarti rumus kulit valensinya NS dan NP. Berarti 3S dan 3P. Ini N3 ini. Gitu, berarti elektron valensinya yang mana ini? 2 tambah 4 berarti 6. Maka dia ada di periode 3 golongan 6. Karena dia berakhir di P berarti 6A periode blok P. Lanjut 1C, Z nomor atom 28, konfigurasinya seperti ini. N terbesarnya 4, berakhir di D. Berarti rumus kulit valensinya N-1D dan NS. N-1, 4 kurangi 1, 3 D dan N4S. Berarti yang ini. Berarti elektron valensinya D-nya ini 8 ditambah 2 berarti 10. Berarti dia ada di periode 4 golongan. Nah, ini kan kalau golongan A dan B itu maksimal 8 ya, 8A 8B. Nah, ini 10. Nah, maka ini yang perkecualian ini tadi. Nah, ini kalau S plus D nya sama 8, 9 atau 10 berarti dia ada di golongan 8B. Berarti dia golongannya 8B, periodenya kok periode lagi, bloknya D. Berikutnya CE nomor atom 58, seperti ini konfigurasinya. Nah, terakhir di 4F2, awas kalau sudah ketemu di 4F2 berarti dia istimewa ya. Nah, jadi terakhirnya di F berarti kalau nggak lantanida ya aktinida, kan begitu ya. Maka kita lihat N terbesarnya adalah ini ya, 6, berakhir di F. Nah, N terbesar 6 berakhir di F. Kulit valensinya berarti rumusnya kalau berakhir di F N-2F dan NS, berarti 6 dikurangi 2 4F dan 6S, berarti yang ini. Nah gitu. Nah lalu kita ingat lagi, nah ini kalau dia di 6S gitu, 4F1 atau 4F2 dan seterusnya sampai 4F ini, maka dia pasti ada di golongan lantanida. 6S2 kita lihat ya. Nah itu elektron valensinya yang di F itu 2 ditambah yang di S itu 24. Nah ini
Tetapi karena dia berakhir di F, maka kalau periode berarti tetap dari N terbesar, berarti dia ada di periode 6, tapi nama golongannya dia bukan golongan 4B ya, karena kan harusnya 4 tuh, karena dia elektron valensnya 4, tapi karena dia berakhir di F, maka nama golongannya, nah ini yang dihafalkan tadi ya, nomor atom ini sampai ini, maka nama golongannya adalah golongan lantamida. Contoh soal nomor 2, tentukan periode golongan dan blok unsur A dan salah, ini unsur X dan Y ya, sebentar. Nah ini kita tentukan periode golongan dan blok dari unsur X dan Y berikut ini jika diketahui harga keempat bilangan kuantum elektron terakhirnya adalah. Jadi kata kuncinya bilangan kuantum elektron terakhir menurut siapa? Menurut kenaikan tingkat energi. Unsur X bilangan kuantumnya seperti ini. Nah berarti ini menghubungkan yang materi minggu lalu ya dengan yang sekarang. Nah dari sini seperti yang kita pelajari yang lalu, kalau N sama dengan 2 berarti dia di kulit kedua tuh. Kemudian L nya 1 berarti ingat 0 itu S, P 1 berarti P, dari ini 1 berarti dia P. Kemudian P mempunyai berapa orbital? 3. Kita gambar dulu. Harga orbitalnya -1, 0, plus 1. Diketahui elektron terakhir unsur X itu berada di orbital plus 1. Berarti berada di sini. Dia panahnya mengarah ke atas karena plus tengah. Berarti begini. Nah, sebelum mengisi kotak plus 1 kan berarti yang sebelumnya harus sudah terisi. Nah, berarti seperti itu. Maka kalau begitu dia ada di 2P3. Itu bla 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 2P3 kan gitu ya. Jadi kita urutkan saja. SSP. Oh, sudah. Karena 2 ya sudah langsung berarti 2. 2 ini 1 2 P kan dimulai dari nomor 2. Ternyata ini isinya 3. Nah, konfigurasinya seperti ini. Berarti kita kaitkan dengan materi tadi ya. Maka N terbesarnya 2 berakhir konfigurasinya di P, berarti kulit valensinya rumusnya NS dan NP, 2S dan 2P, elektron valensinya 2 tambah 3 5. Berarti dia ada di periode 2 golongan 5A. Kenapa A? Karena berakhir di P. Terus bloknya blok P. Untuk soal terakhir nomor 2B, unsur Y N nya 4, L1 0 minus setengah. Kita lihat N nya 4 berarti S P D N ini ya, kulit keempat, kemudian dia 1 S P 4P, kemudian lagi P itu 3 kotak minus 1 0 plus 1, dia ada di 0 mengarah ke bawah gitu. Berarti sebelum terisi ini kan harus ke atas dulu, itu baru. Nah berarti ada berapa ini? 5 ya tadi. Yang terakhir kan ini tadi minus setengah, kemudian diisi dari awal 1 2 3 4 5 ini tadi. Berarti 5P 5 bla sampai ketemu 4P5. Yang depannya kita urutkan SS PS P dimulai dari angka 2 kan, 2 3, padahal ini mintanya 4. SPS P S D P. Nah di sini ya kan kita tahu P itu dimulai dari 2 3. Nah yang diminta 4P5, itu berarti yang depan-depannya harus sudah terisi. 1 2 3
4, ini 3. Nah, gitu. Berarti N terbesar 4 berakhir di P, berarti kulit valensinya, dan S dan NP berarti 4S dan 4P. Nah, yang ini ya. Nah, berarti elektron valensinya 2 tambah 5 berarti 7. Maka dia ada di periode 4. Ini L besar, golongan 7A karena di P, lalu bloknya P. Oke, seperti itulah materi kita hari ini. Tetap semangat, selamat pagi.